Halo guys, welcome back to my channel Review Movie. By the way, gimana kabar kalian semuanya? Semoga gue doain pada baik-baik aja ya. Oke, langsung aja kali ini Review Movie mau nge-review film yang gak kalah seru dan menegangkan. Film ini bergenre pembunuhan seorang psikopat yang menjadi teka-teki yang sulit banget buat ditebak. Film ini berjudul Door Look 2018. Sebelum kita nge-review film ini, jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube kita Review Movie biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Cowok ini tiap malam masuk ke bawah kolong tempat tidur Kyung-min. Ketika Kyung-min sudah tidur, cowok ini memakai barang-barangnya Kyung-min lalu memeluknya. Dan sebelum subuh cowok ini akan pergi sendirinya. Hal ini tidak diketahui Kyung-min. Namun Kyung-min mulai merasa ada yang aneh. Setiap pagi dia merasa badannya pegal. Susu yang dibeli kemarin tiba-tiba habis. Tempat duduk toilet yang ditutup sebelumnya pun terbuka. Saat Kyung-min keluar, kunci pintu telah dibuka orang lain. Dan ada goresan di atas tempat kuncinya. Kyung-min pun merasa khawatir dan mengganti kata sandi pintunya. Ketika malam, saat Kyung-min pulang kerja, kunci pintu dibuka orang lagi. Dia pun merasa takut. Pada malam hari, ketika Kyung-min sedang tidur, dia mendengar ada orang yang membuka pintu. Dia mendekati pintu dan melihatnya. Kyung-min sangat takut. Akhirnya, suara berhenti. Kyung-min memberanikan diri untuk melihat keluar. Setelah memastikan tidak ada orang, dia pun membuka pintu. Tidak ada orang di luar sana. Kyung-min pikir, orang yang tadi datang itu mungkin salah rumah. Namun, dia menemukan puntung rokok di depan rumahnya. Dia pun lapor polisi. Saat polisi datang, polisi menenangkan Kyung-min. Mungkin kebetulan saja orang itu lewat di depan rumah Kyung-min. Kyung-min pun kembali tidur. Saat dia tidur, seorang laki-laki keluar dari bawah kasurnya. Dia mengeluarkan obat bius untuk membuat Kyung-min pingsan. Bagaikan di rumah sendiri, dia mandi dan gosok gigi, kemudian tidur di samping Kyung-min. Saat bangun tidur, Kyung-min pun merasa sangat lelah. Saat bekerja pun, Kyung-min bertemu klien yang sangat aneh. Klien itu bilang kalau dia kenal Kyung-min dan mau mengajak Kyung-min untuk makan bersama. Namun ditolak oleh Kyung-min. Klien itu pun bilang, "Kamu hanya seorang pelayan, beraninya pandang rendah saya." Semua orang pun melihat mereka. Hal yang sangat memalukan. Manajer bank pun datang, bertanya kepada Kyung-min. Lalu satpam pun datang mengusir klien itu. Siapa mengira saat Kyung-min pulang kerja, klien itu muncul lagi dan ingin mengantarkan Kyung-min dengan memaksa Kyung-min. Beruntungnya manajer bank datang membantunya. Manajer pun mengantar Kyung-min pulang. Saat Kyung-min sampai rumah Kyung-min mati lampu. Saat dia membuka lampu HP-nya, tiba-tiba saja datang orang mengetuk pintu. Kyung-min pun takut kalau kliennya itu mengikutinya. Lalu dia mencoba mengintip keluar. Rupanya manajer Kyung-min yang datang. Dompet Kyung-min tinggal di mobil manajernya. Manajer pun mengantar dompetnya. Melihat rumah yang gelap, dia pun membantu Kyung-min. Setelah itu, manajer ingin ke toilet. Kyung-min pun menyimpan barang terlebih dahulu dan menyadari tempat duduk toiletnya terbuka. Biasanya dia tidak pernah membukanya. Kyung-min sangat ketakutan melihat manajer yang lagi cuci tangan. Dia bertanya, "Bagaimana tahu rumahnya?" Manajer terdiam. Kyung-min curiga dan dia lari keluar. Saat melihat polisi patroli, dia pun berteriak dengan sangat kuat,
Saat polisi buka pintu kamar Hyungmin, manajer sudah meninggal. Rupanya bukan dia penjahatnya. Polisi menahan Hyungmin dikarenakan di dalam rumah masih ada orang ketiga. Polisi pikir Hyungmin merencanakan pembunuhan manajer. Hyungmin ditahan 24 jam. Namun karena tidak ada bukti, Hyungmin pun dibebaskan. Rumah ini sangat berbahaya. Hyungmin ingin pindah segera. Saat ingin pindah rumah, Hyungmin menemukan kunci rumah di atas. Hyungmin pun mencoba. Saat dia membuka pintu, tidak ada orang di dalam. Rumah ini sudah tidak ada penghuninya. Hyungmin mendapat informasi dari pemilik rumah. Pemilik rumah itu adalah seorang wanita. Saat dia menelepon, tidak ada yang menjawab. Saat dia memeriksa transaksi bank, wanita itu setiap hari Sabtu, tepat jam 1, akan belanja di minimarket sebesar 3.200 yen. Hyungmin mengajak temannya ke minimarket. Pada jam 1, ada seorang wanita yang belanja 3.200 yen. Mereka pun mengikutinya. Namun, sampai di salah satu simpang, Hyungmin berpisah dengan temannya. Hyungmin melihat rumah yang aneh. Kuncinya mirip dengan kunci rumahnya. Dia mencoba kata sandi acak, namun semua salah. Dia mencoba kata sandi dia sendiri. Setelah itu, pintu pun terbuka. Teman Hyungmin berhasil mengejar wanita tadi. Namun, bukan wanita itu yang dicari mereka. Hyungmin pun masuk ke rumah itu. Di dalam rumah itu, seorang wanita terikat di atas kasur. Saat Hyungmin ingin lapor polisi, tiba-tiba datang seorang pria dengan jarum bius dan menyuntikkan obat bius ke badan wanita yang terikat di atas kasur itu. Wanita itu adalah tetangga Hyungmin yang hilang. Dan pria itu adalah pembunuh manajer Hyungmin. Hyungmin sembunyi di bawah dan dia sangat ketakutan. Telepon pria itu tiba-tiba jatuh. Dia pun memungutnya dan pergi meninggalkan Hyungmin. Hyungmin pun ingin kabur. Namun si pembunuh tiba-tiba kembali. Hyungmin sembunyi di belakang pintu dan melihat si pembunuh membuka selimut wanita itu. Dan terlihat kaki wanita itu telah dipotong oleh si pembunuh. Saat sirene polisi berbunyi, si pembunuh melihat keluar jendela. Dan Hyungmin lari dan bersembunyi di bawah meja. Dia melihat pembunuh itu mengeluarkan gergaji dan memotong tangan wanita itu. Hyungmin pun segera lari keluar. Saat dia buka pintu, teleponnya tiba-tiba berdering dan terjatuh. Hyungmin berlari sekuat-kuatnya. Jalanan begitu sepi, tidak ada orang satupun. Hyungmin pun sembunyi di sebuah toko. Tunggu si pembunuh pergi. Dia pelan-pelan keluar. Tiba-tiba pintu dibuka. Hyungmin ketakutan. Saat itu Hyojo teman Hyungmin datang dan menabrak si pembunuh dengan sangat kuat. Namun si pembunuh berhasil menjatuhkan teman Hyungmin. Hyungmin sangat ketakutan. Beruntungnya ada polisi yang lewat. Mereka pun selamat. Polisi menemukan tangan yang dipotong oleh si pembunuh tadi. Dan di tangan itu ada sebuah kartu nama yang diberikan oleh Hyungmin ke kliennya. Kliennya pun ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Klien pun mengaku tidak membunuh orang tersebut dengan cara sadis seperti itu. Demi keamanan Hyungmin, Hyungmin pun pindah rumah baru. Karena sidik jari tidak cocok dengan si klien pun dibebaskan. Saat pindah ke rumah baru, Hyungmin mendapat kiriman. Isinya telepon yang jatuh di rumah si pembunuh. Dan di dalamnya ada foto Hyungmin yang sedang tidur. Hyungmin pun ketakutan. Saat Hyungmin ketakutan, teman Hyungmin telepon. Ada pria yang tidak dikenal masuk ke dalam toilet kamar mandi temannya. Dan saat teman Hyungmin pulang, temannya dibius sampai pingsan.
Hyung-min segera lari ke rumah temannya. Saat ini si pembunuh lagi siap-siap memotong kaki teman Hyung-min. Hyung-min pun mencoba membuka pintu. Saat itu ada tangan yang memegang dia dari belakang. Dia adalah si klien. Dia pun memukul Hyung-min dan memarahinya. Beruntungnya polisi cepat datang ke sana. Saat polisi buka pintu, temannya terbaring di atas kasur. Pembunuh tidak membunuhnya. Rupanya video itu rekaman 3 jam yang lalu. Temannya baik-baik saja. Karena sasaran si pembunuh adalah polisi memberikan CCTV kepada Hyung-min. Hyung-min meletakkannya di atas lemari agar bisa kelihatan pintu masuk dan siapa saja yang masuk ke rumah Hyung-min. Hyung-min pun pergi ke minimarket. Di sana dia bertemu dengan seorang satpam. Saat mau pergi, terdengar belanja si satpam sebesar 3.200 yen. Jangan-jangan Hyung-min pun balik dan melihatnya. Si satpam juga memakai jam kuno yang sama dipakai oleh si pembunuh. Hyung-min pun lari ke rumah dan mengunci pintu. Saat itu polisi telepon Hyung-min, suruh Hyung-min jangan keluar rumah dulu karena si klien sudah mati dibunuh oleh si pembunuh. Hyung-min pun membuka CCTV. Sebelum dia masuk, sudah ada seorang pria yang masuk ke rumahnya. Pria itu adalah si satpam. Dia pun bersembunyi di bawah tempat tidur. Kaki Hyung-min mulai gemetar. Hyung-min ketakutan. Hyung-min lari keluar. Si satpam keluar dari kolong tempat tidur dan mengejarnya. Saat Hyung-min sadar, dia sudah diikat di suatu tempat. Si Hyung-min diminta si pembunuh agar tidak kabur. Jika dia kabur, maka si pembunuh akan memotong kakinya. Hyung-min berusaha kabur dari si pembunuh. Hyung-min berlari keluar dan ternyata si satpamlah pembunuh itu. Kemanapun Hyung-min pergi dan lari, tidak ada jalan keluar. Si pembunuh pun terus mencari Hyung-min. Hyung-min sangat ketakutan. Terdengar suara pintu terbuka. Dan itu adalah polisi yang datang karena sudah mendapatkan informasi si pembunuh. Saat polisi masuk, si pembunuh dan polisi saling memukul. Dan polisi tewas di tangan pembunuh. Si pembunuh berusaha menangkap Hyung-min, mau memotong tangan dan kakinya. Lemari pun terjatuh dan menimpa Hyung-min dan si pembunuh. Hyung-min berusaha lari dan bebas dari si pembunuh. Tapi si pembunuh berusaha mencekik Hyung-min. Hyung-min pun menolak si pembunuh hingga mengenai sebuah paku. Dan paku itu tertancap di kepala si pembunuh. Si pembunuh pun tewas. Hyung-min pun selamat dan dirinya dinyatakan tidak bersalah dan bebas tanpa kejahatan. Cerita pun berakhir guys. Cerita ini mengajarkan kita agar selalu waspada dan menjaga keamanan kita sendiri. Dan jangan terlalu percaya dengan orang yang baru kita kenal. Jika kalian menyukai channel YouTube Review Movie ini, jangan lupa ya subscribe dan like channel YouTube ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. See you next time.